Halo guys, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku berdiskusi bersama adik aku. Namanya siapa? Ayu Siti Aisyah. Oke, Ayu Siti Aisyah. Nah, Ayu Siti Aisyah juga ini salah satu mahasiswa di jurusan PAUD di UIN ya. Nah, di kali ini aku mau diskusi dengan Ayu tentang, kalian pernah dengar gak sih ada orang tua yang bilang bahwa nanti juga bakalan bisa pada waktunya. Di garis bawah ya, tenang, nanti juga bisa pada waktunya. Nah, sebelum saya diskusi dengan adik saya ini, nah, kalian harus tahu ya, kalau kita menunggu waktunya sampai kapan gitu kan. Karena anak bisa itu karena terbiasa, karena dilatih setiap harinya. Jadi anak akan selalu dilatih tiap harinya, lama-lama anak akan bisa gitu kan. Kalau soal waktu kita nggak tahu. Kalau kita mengandalkan waktu, misalkan anaknya usianya udah 6 tahun, terus kalian bilang bahwa nanti juga pasti bakalan bisa pada waktunya. Tapi kalau tanpa dilatih-latih nanti bakalan nggak akan bisa-bisa gitu. Mau butuhnya 7 tahun, 4 tahun lagi gitu kan. Karena belum dilatih ya nggak akan bisa gitu, walaupun menunggu waktu yang lama gitu. Nah, sekarang aku mau diskusi dengan adik aku. Karena pendapat saya dengan adik belum tentu sama kan, atau bahkan bisa sama, cuman siapa tahu nanti ada ilmu yang yang lebih luas lagi atau lebih luas lagi tentang tentang hal itu ya gitu. Oke, langsung aja saya mau bertanya ke adik saya. Nah, menurut kamu kan udah berapa lama sih ngajar di TK gitu, khususnya terjun di dunia anak? Hampir 5 tahun. Kesan pertama yang muncul ketika terjun di dunia anak seperti apa? Kesan pertama yang muncul dari anak adalah semua anak itu sama bayangannya. Jadi semua anak tuh sama, terus anaknya bakal baik gitu. Nah, yang membedakan anaknya itu apa? Ternyata itu kemampuannya itu sendiri gitu. Oh, kemampuannya sendiri. Nah, apa pernah dengar gitu sebagian orang tua gitu yang bilang kayak tadi, tenang, anak saya juga nanti bisa pada waktunya gitu. Nah, menurut kamu gitu sebagai guru atau sebagai pengajar anak gitu, nah tanggapan itu bagaimana gitu mengenai orang tua yang berpemahaman seperti itu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Miss B ya. Miss B betul nggak sih? Miss B tentang ada ungkapan orang tua yang bilang bahwa tenang aja kok, nanti juga anak bisa gitu. Kayak gitu. Kalau misalkan nih dari ilmu perkembangan sendiri itu ada masa tempo di mana anak itu ada yang lambat, ada yang cepat. Tetapi ketika lambat dan cepat itu tetap perlu stimulus. Bagaimana kita sebagai pendidik atau guru itu memberikan stimulus untuk terus anak berkembang gitu. Misalkan nih salah satu contohnya, anak usia 4 tahun itu semestinya harus bisa berhitung 1 sampai 10. Tetapi dia masih belum tahu berhitung bagaimana. Ada apa yang salah? Apakah salah dari pikirannya atau gimana? Oh, ternyata stimulusnya. Makanya adanya pendidikan anak usia dini itu adalah untuk menstimulus seluruh potensi perkembangan yang ada pada anak itu sendiri. Makanya kalau ada ungkapan orang tua yang bilang bahwa tenang kok, nanti ada waktunya bisa. Benar juga itu. Tapi mau sampai kapan? Benar kata Miss Abi. Tapi ada juga yang memang anak itu kan kalau misalnya belajar itu tidak mesti di kelas ataupun tidak mesti di sekolah gitu. Tapi anak-anak bisa belajar dimanapun itu di alam manapun itu. Ada juga anak yang memang alam itu di mana? Ada juga anak yang memang bisanya tuh memang dia mengeksplor dirinya di luar gini. Kalau kita bandingkan nih anak yang sekolah PAUD sama anak jalanan atau anak yang tidak sekolah kenal anak PAUD itu bahkan ada juga yang lebih aktif atau lebih perkembangannya lebih luas gitu, dibanding anak yang di PAUD gitu. Apa yang salah ini? Ya itu dari stimulusnya itu gitu. Jadi ada yang stimulusnya ada dari orang tuanya, ada juga dari lingkungannya itu sendiri. Jadi pendapat yang tadi, kalau yang pernyataan bahwa tenang nanti juga bisa pada waktunya, itu pendapat yang kurang tepat, lebih tepatnya ya. Itu tergantung anak ke anaknya sendiri. Kalau misalkan kita anaknya yakin bisa pada waktunya, ya, tapi ada juga kan anak, ya kan setiap anak unik gitu. Tapi kan kalau kita mengandalkan waktu tanpa stimulasi sendiri gitu, tetap aja kan anak gak akan bisa apa-apa. Iya, gitu. Makanya tergantung anaknya. Kan itu. Jadi bukan mengandalkan tentang waktu kan,
tapi harus distimulasi. Waktu tanpa stimulasi anak tidak akan bisa kan? Iya, betul. Tapi kalau kita tidak mengandalkan waktu tapi sering stimulasi, nanti juga kan pasti bisa. Cuman stimulasinya dengan cara yang bahagia gitu kan? Yang tepat intinya. Iya, yang tepat dan bahagia. Kan ada yang tepat, tapi anaknya nggak mau ya. Yang jadi stres kayak gitu. Kan itu kurang tepat juga. Iya. Intinya pendidik anak kita harus bermain dan menyenangkan. Yeay. Nah, apa sih tips atau saran dari Ayu gitu ke orang tua gimana gitu tentang pemahaman yang kayak gitu. Jadi apa yang orang tua lakukan untuk mendidik anak gitu. Misalkan dalam hal calistung. Kan calistung sekarang itu modal yang harus wajib anak miliki ketika masuk SD. Nah, sedangkan orang tua banyak menuntut ke sekolah, tapi orang tua sendiri tidak mau ikut adil dalam mendidik. Nah, apa yang akan Ayu sampaikan ke orang tua, khususnya orang tua yang ada di luar sana gitu? Apa gitu, apa kata-kata apa gitu yang bisa ketika anak masuk ke sekolah itu udah bisa calistung, khususnya udah mengenal, udah paham walaupun tidak terlalu bisa gitu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua gitu, tipsnya gitu. Tips gitu. Pertama, Bun, kita harus sadar tentang tugas kita sebagai orang tua. Tugas mendidik anak itu bukan orang guru, bukan juga sekolah, tapi tugas bunda. Jadi bunda harus sadar ya bahwa tugas mendidik anak itu adalah bunda sendiri. Terus bunda juga harus sadar yang kedua nih, sadar bahwa anak usia dini itu adalah dimana perkembangan otaknya sangat berkembang. Jadi sayang banget kalau bunda tidak mengisi dengan apa-apa. Saran Ayu nih, bunda isi aja terus, baik itu tentang kognitifnya, baik itu tentang pengalamannya, isi terus karena pendidikan anak usia itu sangat membekas sampai nanti akhir, sampai dia itu tua gitu. Terus nih terkait calistung, banyak orang tua yang menuntut kepada anaknya untuk calistung, tapi orang tuanya tidak peduli gitu. Hei bun, sekolah itu hanya membantu, menstimulus aja. Tetap tugas utama adalah bunda sendiri. Kalau misalkan banyak keluhan ada anaknya nggak mau belajar atau apa itu, jangan salahkan kepada anaknya, tapi salahkan kepada diri bunda. Apakah ada yang salah? Nah gitu. Jadi tips bunda, semangat untuk mendidik anak karena itu ada amanah dari Allah. Jadi don't marah-marah, don't ya, jangan marah-marah. Jadi harus lebih utama modalnya itu sabar ya. Ya, sabar dan semangat. Karena gitu. diperhatikannya orang tua sekarang lebih kayak dikit-dikit ngambek gitu, Nah, dikit-dikit gitu. ngambek gitu. Biar gitu. Jadi pusing gitu kan. Iya. Nah, udah ada yang mau disampaikan lagi? Ada yang disampaikan lagi. Intinya itu anak itu adalah amanah kita. Kalaupun bunda lelah atau apapun itu, ingatlah bahwa mendidik anak itu adalah sebagai ladang amal kita untuk di akhirat nanti. Gitu bun. Semangat bunda. Jadi intinya kita tidak perlu melihat waktunya gitu. Maupun dia masih kecil, kalau kita memberikan stimulasi yang tepat, yang baik, yang tepatnya yang lebih dia merasa bahagia ketika menjalaninya, ya silakan aja gitu. Jangan hanya menunggu waktunya. Karena kalau kita menunggu waktunya sampai kapan gitu kan? Karena kita kan nggak tahu dia kapan bisanya gitu kan. Jadi harus penuh dengan stimulasi setiap harinya, walaupun dia masih kecil gitu, tapi terus stimulasi terus, tapi disesuaikan dengan kemampuannya. Jangan sampai usia 3 tahun stimulasi calistung gitu. Nah, gitu. Ya, Intinya jadi harus disesuaikan dengan kemampuannya, dengan usianya gitu. Jangan udah usianya baru 3 tahun udah diajarkan calistung, kan itu stres gitu, karena bukan kemampuannya, tapi disesuaikan dengan usianya. Misalkan usianya 3 tahun, berarti stimulasinya apa gitu, berarti melukis atau mewarnai, jadi melatih motorik halusnya gitu kan. Iya, nah, satu lagi nih buat bunda-bunda yang bingung, apa sih sebenarnya perkembangan kita teh sesuai apa nih? Bunda bisa buka di Permendikbud ya, atau Permendiknas juga bisa. Ada di sana STTPA atau standar tingkat pencapaian perkembangan. Ya, nanti ada dari 0 sampai berapa, ini apa nih, dan ini apa-apa gitu. Jadi bunda tinggal tempel aja di kamar, oh ini nih anak aku tuh harus bisa ini nih gitu. Iya, jadi bunda tidak risau dan tidak galau gitu. Bunda. Jadi tidak galau dengan kecohan yang di luar sana. Kok anaknya belum bisa apa? Jadi tenang ya bun. Jadi setiap anak itu, setiap usia itu mempunyai tahap-tahapnya. Tempo. Iya, jangan sampai tahap-tahap tersebut
ditendang atau dilewatkan gitu. Kalau dilewatkan ya nanti anak bakal stres, bukannya bisa, tapi malah jadi stres, jadi beban berat gitu kan. Ya yang penting tetap aja ya kita berikan stimulasi setiap waktu gitu dengan usianya. Kalau misalkan kayak tadi usianya 3 tahun, ya udah disuruh aja melukis atau mewarnai coret-coret kayak gitu kan. Kalau mau belajar calistung, jadi tahapnya yang itu gitu. Jangan langsung udah 3 tahun, baru 3 tahun udah dikasih soal Buku. calistung. Atau buku paket. Wah, kayaknya stres itu. Oke, terima kasih buat Bu Ayu Iya, udah sama-sama. membantunya, udah share tentang ilmunya ke PAUD-annya gitu kan. Nah, oke, terima kasih buat teman-teman, dan jika kalian punya pertanyaan lebih lanjut tentang PAUD, lebih tepatnya tentang pendidikan anak usia dini atau bagaimana cara mendidik anak yang tepat, kalian boleh mengomentari di bawahnya ya. Nanti insya Allah bisa dijawab sama saya atau sama Bunda Ayu. Oke, thank you for watching this my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Ya, dadah.